ini. Apakah kalian senang? Sebelum memulai dan melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan renungan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, terima kasih atas seluruh anugerah-Mu sepanjang malam tadi. Engkau telah melindungi kami sehingga kami dapat tidur dan beristirahat dengan aman dan nyaman. Dan pada pagi hari ini kami dapat bangun dan membuka mata dengan keadaan tubuh yang sehat sempurna tanpa kekurangan sedikit apapun. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya renungan pada pagi hari ini dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami dan sehingga kami lebih mengerti apa yang Engkau mau dan apa yang Engkau kehendaki atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak atas seluruh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Hai, shalom. Jadi renungan pada pagi hari ini saya beri judul Semua Akan Indah pada Waktunya. Dan renungan pada pagi hari ini saya ambil dari Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mungkin akhir-akhir ini kita ngerasa kalau semisal hidup kita itu gak sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita rencanakan, dan apa yang kita prediksi. Kita ngerasa kalau Tuhan Yesus itu seringkali gak dengar doa kita, atau bahkan kita ngerasa kalau Tuhan itu udah gak peduli sama kita. Tapi kita harus ingat kalau Tuhan itu punya waktunya sendiri. Tuhan itu gak bergerak sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang kita minta pada saat itu juga. Dan Tuhan tidak bergerak dengan kayak, Tuhan aku maunya ke plan A, Tuhan aku maunya ke plan B. Tapi kalau semisal Tuhan bilangnya enggak, plan A sama plan B itu nanti suatu saat kayak 5-10 tahun ke depan itu malah ngebuat kamu itu merasa goyah dan sedih. Jadi aku bakal tepatin kamu di plan C. Nah, kita tuh harusnya sesuai dengan plan Tuhan. Ya udah, kita harus nurut sama Tuhan. Oh, Tuhan kasih kita di plan C. Jadi harusnya tuh kita sebagai anak-anaknya nurut sama Tuhan, bukan Tuhan yang harus nurut dengan apa yang kita mau. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dituliskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan Yesus memiliki rencana yang indah bagi kita, meskipun kita tidak dapat melihatnya sekarang. Tapi kita harus belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan membuat segala sesuatunya akan menjadi indah pada waktunya. Kita sering merasa khawatir tentang masa depan kita, tentang apa yang akan terjadi di esok hari, atau tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan telah memelihara kita sejak kita kecil, bahkan sejak kita lahir. Dan Dia akan terus memelihara kita sampai kita nanti kembali kepadanya. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita, dan itu akan membuat kita menjadi seorang yang lebih baik. Kita juga harus ingat bahwa Tuhan tidak hanya membuat segala sesuatunya indah, tetapi Tuhan juga membuat kita menjadi orang yang lebih kuat. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan akan membuat segalanya menjadi indah pada waktunya, dan itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih kuat dan tegar, dan tentu saja kita akan menjadi pribadi yang lebih dekat dan mengenal seperti apa yang diingini oleh Yesus. Terus gimana sih caranya kayak supaya kita nggak khawatir tentang hari esok, tentang masa depan kita? Tapi itu kayaknya semua orang pernah ngalamin nggak sih kalau semisal khawatir, aduh nanti setelah lulus dari sekolah ini aku mau lanjut kemana ya, mau lanjut ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, atau bahkan kita akan lanjut untuk bekerja. Ya semua itu manusiawi untuk kita khawatir, tapi kita harus sering berdoa. Dengan berdoa itu sebagai cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kita harus sering-sering baca Alkitab ya teman-teman. Soalnya di dalam Alkitab itu dituliskan banyak sekali tentang apa rencana-rencana Tuhan, apa yang Tuhan inginkan agar kita menjadi
dengannya. Oke, sekian renungan pada pagi hari ini. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk kita harus sering-sering bersyukur, dan kita harus tetap rajin baca Alkitab, kita harus berdoa, dan tentunya paling penting itu kita harus percaya sama Tuhan. Kita gak boleh khawatir gimana kehidupan kita besok. Ya, selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini. Tetap semangat ya. God bless. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih kami telah membaca sedikit dari firman-Mu dan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini dapat tertanam dalam diri kami dan menjadi rema untuk kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang pagi hari ini, siang, sore, hingga malam nanti. Tuhan, kiranya Engkau selalu melindungi kami dan menyertai kami. Dan tentunya hanya rencana-Mu yang terjadi di dalam sepanjang kehidupan kami, bukan rencana kami, bukan kehendak kami, namun rencana-Mu dan kehendak-Mu yang terlaksana dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.